Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Perencanaan dan Optimasi Sistem Industri. Pada tugas proyek penelitian operasional 2, yaitu pembahasan studi kasus rantai Markov. Sebelum kita masuk ke pembahasan studi kasus, kita ulas terlebih dahulu apa itu rantai Markov. Analisis Markov atau disebut proses stokastik merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik. Proses stokastik merupakan suatu proses perubahan probabilistik yang terjadi secara terus-menerus, di mana perubahan-perubahan variabel di masa yang akan datang didasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Analisis Markov menghasilkan suatu informasi probabilistik tentang satu kejadian di masa yang akan datang, dengan mengetahui kondisi dasarnya yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. 3 prosedur utama analisis Markov yaitu menyusun matriks probabilitas transisi, menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, dan menentukan kondisi steady state. Baiklah, kita masuk ke pembahasan studi kasus yang pertama. Diketahui probabilitas transisi sebagai berikut. Lalu ingin dihitung probabilitas cuaca akan berstatus hujan pada hari ketiga jika pada hari ini atau hari pertama berstatus hujan. Untuk permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan dua metode, yaitu probabilitas tree dan juga perkalian matriks. Untuk probabilitas tree dapat dilihat itu probabilitas hujan pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Sehingga didapatkan probabilitas cuaca akan berstatus hujan pada hari ketiga jika pada hari ini atau hari pertama berstatus hujan. Didapatkan probabilitasnya yaitu sebesar 0,68. Selanjutnya, probabilitas tree ini akan sangat membantu jika periode yang kita cari itu cukup kecil. Jika periode yang akan kita cari itu cukup besar, maka kita dapat menggunakan perkalian matriks agar lebih efisien. Nah, di sini kita untuk mencari probabilitas cerah atau hujan pada hari pertama, kita tuliskan dengan vektor baris sebagai berikut, yaitu jika hari pertama itu hujan, maka ditulis dengan 1 untuk hujan dan cerah 0. Lalu kita cari probabilitas untuk hari kedua dengan mengalihkan vektor baris dengan matriks probabilitas transisinya. Sehingga didapatkan probabilitasnya untuk hari kedua yaitu 0,6 dan 0,4. Untuk hari ketiga, kita lakukan perkalian matriks sama seperti sebelumnya dengan mengalihkan vektor baris hari kedua dikali dengan matriks probabilitas transisinya. Sehingga didapatkan probabilitasnya yaitu 0,68 dan 0,32. Jadi, probabilitas cuaca akan berstatus hujan pada hari ketiga jika pada hari ini atau hari pertama berstatus hujan yaitu 0,68. Sehingga hasil yang kita dapatkan di probabilitas tree tadi dan perkalian matriks ini sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan studi kasus selanjutnya. Persoalan itu, suatu perusahaan pasta gigi melakukan survei terhadap 1.000 konsumen yang terbagi ke dalam 4 merek pasta gigi, yaitu merek A, B, C, dan D. Dalam masalah ini, konsumen dapat berpindah dari satu merek ke merek lain. Perpindahan ini bisa disebabkan karena adanya promosi khusus, perbedaan harga, iklan, dan kualitas produk. Perpindahan konsumen dapat dilihat secara jelas pada tabel berikut. Pertanyaannya adalah, berapa probabilitas merek A 2 bulan ke depan? Untuk jawabannya yang pertama kali itu kita harus membuat tabel matriks transisinya. Untuk matriks transisi ini didapatkan dari perhitungan pada persoalan, dapat dilihat pada matriks transisi yaitu dari A ke A itu nilainya 175. Nilai 175 itu didapatkan dari jumlah konsumen bulan ini pada merek A itu sebanyak 220, lalu dikurangkan dengan kehilangan produk A ke merek lainnya. Bisa dilihat untuk merek A itu kehilangan ke B sebanyak 20, kehilangan ke C sebanyak 10, dan kehilangan ke D sebanyak 15. Jadi nilai itu didapatkan dari 220 dikurang dengan 20, dikurang dengan 10, dikurang dengan 15. Ya, hasilnya adalah 175. Untuk dari A ke B itu nilainya sama dengan kehilangan pada tabel kehilangan ke sudah diketahui pada soal karena itu merupakan transisi yang ingin kita cari. Lalu sama dengan dari A ke C, dari A ke D. Dapatkan jumlahnya itu 220, berarti perhitungan untuk
pengurangannya sudah benar. Lalu begitupun seterusnya sampai merek ke D. Lalu lanjut setelah itu kita akan mencari matriks probabilitas transisinya. Untuk matriks probabilitas transisi ini dihitung dari matriks transisi yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk 0,8 itu didapatkan dari nilai dari A ke A itu sebanyak 175 dibagi dengan jumlah konsumen bulan ini pada merek A yaitu 220. Jadi 175 dibagi dengan 220 nilainya 0,8. Lalu dari A ke B 20 dibagi 220 0,09. Begitu seterusnya sampai D, dan untuk total perpindahan probabilitasnya itu harus sama dengan satu. Lalu lanjut setelah sudah menghitung matriks probabilitas transisinya, kita akan menghitung kondisi pada saat N sama dengan satu atau pada bulan pertama. Untuk rumusnya itu adalah PN sama dengan PN dikurang satu dikali dengan P. PN itu adalah probabilitas pada bulan ke N dan P itu sendiri adalah probabilitas awalnya. Jadi P1 sama dengan P1 dikurang satu dikali dengan P. P1 P1 sama dengan berarti P1 sama dengan P0 dikali dengan P. Matriks pada bulan awal dikalikan dengan matriks probabilitas awal. Dapatkan hasilnya pada layar. Lanjut pada kondisi saat N sama dengan 2 atau pada bulan kedua itu rumusnya sama kayak tadi. P2 sama dengan P2 dikurang satu dikali dengan P. Maka P2 sama dengan P1 dikali dengan P. P1 itu adalah eh, probabilitas transisi pada bulan pertama dikalikan dengan matriks probabilitas transisi pada bulan pertama, pada bulan awal, sorry. Lalu dikalikan hasilnya sebagaimana pada layar. Lalu setelah sudah dihitung, maka kita dapat simpulkan bahwa probabilitas merek A 2 bulan ke depan adalah 0,54 untuk dari A ke A, 0,19 dari A ke B, 0,11 dari A ke C, dan 0,16 dari A ke D. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan studi kasus rantai Markov ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.